Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Kita akan lihat di sini ya, bagaimana situasi hubungan Pisces dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi hubungan Pisces dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi mulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja akan Mari mulai dari bacaan Pisces dengan pasangan sahnya. Nah, di situ ada energi dari The Fool, berikut ada energi dari ada di sana. Oh lah, iya. Yuk, di situ dan kemudian di situ ya. Jadi kalau Mari lihat sebenarnya ini tuh pasangan sahnya Pisces, dia tuh cukup menderita ya, atau bisa dikatakan menderita banget lah. Dia bisa dia di sini sedang menyatakan dirinya, aku menderita banget menjadi suaminya Pisces ini, menjadi istrinya Pisces ini, menjadi pacarnya Pisces. Aduh, sakit banget gitu ya. Sakit gitu ya, kalau dia bisa menjerit, menangis gitu ya. Kalau ini orang dihipnotis gitu kan, tanpa pakai handle dari logiknya dia gitu ya, ini pasti sudah bisa tuh mengerang ya, meraung gitu, sakit banget gitu ya. Aduh, kecewa sekali gitu loh ya. Karena Mari lihat dia sudah punya banyak tumpukan di sini. Tumpukan pengalaman-pengalaman yang dia anggap ini adalah pengalaman yang negatif. Dia bilang ini pengalaman yang sangat buruk gitu loh. Dan yang celakanya dari sekian banyak pengalaman yang sakit ini, ada beberapa yang polanya itu tuh berulang-ulang gitu. Misal contoh, tentu tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mau diselingkuhin gitu ya. Tapi boleh-boleh sejak dari kapan hari gitu ya, dia sudah tahu nih bahwa Pisces ini tuh membagi hati, membagi cinta antara dirinya dan orang lain gitu ya. Nah, tapi kemudian dia bisa kayak, udah aku sabarin ya, aku maafin, udahlah aku terima gitu ya. Tapi kemudian terjadi lagi nih perselingkuhannya gitu ya. Waduh, gitu loh. Masa sih Pisces ini kok tega banget sama aku ya? Dia kan udah tahu aku ini nggak bisa diselingkuhin, nggak mau aku diselingkuhin. Kenapa sih menghadirkan pria lain lagi, wanita lain lagi? Nah, kayak gitu ya. Dan boleh-boleh sakitnya dia di sini tuh gini pula. Mungkin ada bagian dari energinya Pisces ini ke dia memang menyakitkan, tapi ada juga separuh berikutnya ini tuh yang membahagiakan dia gitu loh. Jadi bisa-bisa yang kayak punya pikiran, kenapa sih ini orang gak sempurna saja ini Pisces ini gitu ya, maunya dia sempurna aja lah gitu loh. Ini orang baik sebenarnya, ini orang baik, menjadi ibu dari anak-anakku dia baik, bapak dari anak-anakku dia baik gitu ya. Tapi kenapa sih sama aku dia gak bisa baik misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh kayak ya bikin sakit sekali. Kenapa sih? Gitu ya. Atau kayak misalnya treatmentnya Pisces ini ke dia sebenarnya ya bagus banget lah. Gitu ya. Bagus banget treatmentnya Pisces ini. Tapi ya kenapa sih aku diselingkuhin gitu loh. Ya. Jadi kayak rasa sakit itu tuh bisa, kamu sudah menjadi pasangannya aku, tapi kok kayak kamu masih asing untuk aku. Nah, itu juga menyakitkan gitu loh. Itu lagi lebih menyakitkan ya. Kamu tidur di sebelahnya aku gitu loh.
kamu melayani aku seperti istri yang baik, suami yang baik gitu. Tapi kok kamu tega gitu ya. Kamu lakukan hal yang, jangan-jangan kamu lakukan hal yang seperti ini juga ke wanita-wanita lain yang di sana, pria-pria lain di luar sana. Aduh, perih. Nah, gitu jadinya. Ya. Kalau misalnya ini tuh Pisces, katakan dia jahat gitu ya. Tukang pukul misalnya. Tukang pukul. Ngomongannya seperti luka ya, bisa membuat luka gitu. Dan kemudian menorehkan garam lagi atau asam gitu ya di atas luka gitu ya. Nah, kalau mungkin sejak kayak gitu Pisces, bisa-bisa nih ya, pasangan sah seperti kayak gampang untuk membebaskan diri dari Pisces. Tapi yang celakanya di sini, Pisces nggak lakukan sikap yang seperti itu. Betul loh. Jadi kayak pakai dua sisi dia lihat Pisces ini dalam hubungan mereka. Satu sisi malaikat dan satu sisi malaikat dari surga dan satu sisi malaikat dari neraka. Gitu ya. Kenapa sih ini Pisces nggak hanya berperan seperti malaikat dari surga doang, gitu ya? Atau dia sekalian aja lah bablas menjadi malaikat neraka. Biar aku nggak pedih terus ini, biar aku say goodbye sama dia, biar aku bener-bener bisa ninggalin dia. Tapi di sini mau ditinggalin, waduh, mengingat ya, teringat gitu, treatment yang indah dari Pisces untuk dia, gitu ya. Jadi ini tuh ya perih jadinya, perih banget. Dan boleh-boleh ya kalau untuk tampilan luar pasangan sahnya Pisces ini, dia bisa aja menampakkan bahwa ya dia sedang baik-baik saja. Dia kayak, karena ini orang kalau mari lihat jaimnya tingkat dewa ini ya, jaim banget gitu lah. Dan mungkin dia juga tidak mau terlihat seperti perusak suasana gitu ya. Kalau misalnya dia mengekspresikan apa yang sekarang ini dia rasakan, apa yang selama ini dia pikirkan, boleh-boleh akan terjadi pertengkaran ya, atau dia takut jika Pisces ini tuh ninggalin dia, kan gitu ya. Kalau dikomplain ini si Pisces, nanti dia nggak enak hati, nanti dia bener-bener nih ngelepasin aku dan memilih pria lain atau wanita lain. Dia hidup tanpa aku, waduh, nggak bisa nih dibiarkan. Nah gitu ya. Jadi akhirnya nih si pasangan saya Pisces ya udah kayak menganggap, kayak bersikap bahwa semua sedang baik-baik saja. Dan berpalsu-palsu ria seperti ini, ini lagi nambah sakit lagi gitu ya. Di saat pengen nangis tapi berpura-pura harus tersenyum manis, wah itu kan aduh beban ya, berat itu, berat gitu loh. Mencoba untuk tetap tenang padahal hati sedang resah gelisah, wah berat gitu ya. Dia sebenarnya bukan tukang acting ya. Dia sebenarnya bukan tukang lakon gitu ya. Jadi harus berlakon seperti ini. Nah ini menyakitkan bagi dia. Nah seperti itu ya. Menyakitkan banget. Gitu loh. Jadi ya kalau Madlat ini sih agaknya melodramatis ya, perasaan ini ya dramatis, melo lah ini pokoknya, ini kondisi dari bebek pasangan sahnya Pisces gitu loh, sampai tutup bulan Juli di sana ya. Dan dia mau mencari kebahagiaan dia yang lain di luar sana, dia juga lagi tidak bisa nih. Mari lihat ini orang lagi down ya, benar-benar lagi down gitu loh. Jadi dia bisa aja kayak menganggap bahwa dunia ini tuh seolah-olah lagi tidak berpihak
Dewi Fortuna lagi pergi meninggalkan dia. Jadi melonya dia di sini, dramatisnya dia di sini, kok hidupnya aku ini tuh kecut banget ya, gitu loh. Cari bahagia dalam hubungan dengan Pisces nggak dapet dengan sempurna, mau nyari di luar juga nggak dapet, gitu loh, ya. Jadi ini ya secara mentally terpuruk, emosional kacau, gitu loh. Dan kalau malah energi dari Pisces ini sendiri, dia tuh bisa-bisa yang kayak gini ya, bukannya dia tidak terlukai dalam relationship ini, atau bukannya dia merasa wah dia udah puas banget gitu ya, dia pun masih banyak ini bisa melihat kurang-kurangnya ya dalam hubungan dengan pasangan sah. Tapi Pisces ini mari nampak dia tuh sudah bisa kayak membebaskan dirinya ya, membebaskan dirinya dari hal-hal negatif yang bisa dia alami dalam relationship dengan si pasangan sah, gitu. Dia sudah belajar ini mari nampak ya, dia udah belajar. Jadi kayak ya apa yang terjadi ya terjadilah seperti itu ya. Pokoknya aku ya sebisa mungkin lah, aku tetap baik sama pasangan sahku ini. Gitu ya, aku maafin semua yang pernah menyakiti aku gitu ya, mental emosional udah aku maafin aja semua, dia kayak gitu ya. Masa bodoh belajar dia masa bodoh, ya sudahlah, udah terlanjur terjadi, udahlah gitu dianya ya. Dan kalau untuk memang dipaksa bersetia dengan pasangan sah, memang Madlet Pisces di sini tuh ya belum mau sih, belum mau. Tapi tentu untuk meninggalkan pasangan sah, dia juga enggak lah. Tidak juga. Terlebih-lebih kalau hubungan ini sudah di fase rumah tangga, gitu ya. Dia juga enggak mau lah. Sebenarnya dia bisa nih, beraninya nih dia menjadi duda, menjadi janda. Hanya saja kayak ya udah jalani dulu deh, gitu. Ada prinsipnya di sana, jalani dulu deh. Dan boleh-boleh juga bisa kalau sudah ada anak ya dalam hubungan mereka. Nampaknya ini tuh sayang anak ini, Pisces ini. Jadi melihat anak ya, nanti kesian anak ini. Nggak ada bapaknya atau nggak ada ibunya dalam tumbuh kembangnya dia, kesian. Ya udahlah, aku baik-baik aja sebagai pasangan. Hanya mungkin saja kayak tidak setia ya. Hanya saja mungkin tidak setia. Ketidaksetiaan itu yang saat ini masih belum bisa dipersembahkan Pisces untuk pasangan sahnya. Memang nggak bisa. Gitu loh. Mungkin kalau bisa terhubung dengan pria lain atau wanita lain, itu tuh dijadikan seperti ajang relaksasi. Ajang untuk bersenang-senang. Gitu ya. Ajang pelarian lah di sana, untuk rehat sejenak gitu loh, biar kuat lagi nih melanjutkan hidup gitu ya, terutama dengan si pasangan sah. Soalnya bisa-bisa ya hidup dengan pasangan sah disadari bahwa ini adalah real life-nya Pisces gitu loh. Tapi kalau terkukung dengan pasangan sah saja, boleh-boleh dia pun bilang aku bisa gila juga nih gitu loh ya. Apalagi kalau hubungan sudah lama ya. Kadang-kadang kalau hubungan udah lama, udah banyak tuh peristiwa-peristiwa yang gak enak ya. Yang bisa bikin kita itu tuh menyerah. Mempertahankan hubungan. Kan gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak ngambil buster energi dari hubungan dengan orang lain. Dan kemudian ketika sudah full energi, terasa aku kuat, aku mampu. Bersama dengan pasangan sahku. Dimana ini adalah hidup senyata-nyatanya hidup aku gitu ya di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini kartu tarotnya untuk kita lihat ya bagaimana situasi Pisces dengan si bebek selingkuhan. Yuk. Ya. Oh. Di situ ya. Oke. Kemudian ya.
Ya, kayak mencoba ya. Memang kan tadi kata Mari kan, mungkin kesetiaan yang masih belum bisa dipersembahkan Pisces untuk pasangan sahnya. Tetapi ternyata di sini tuh ada niatan Pisces, apa aku coba aja ya? Apa aku coba aja untuk hidup tertib? Gitu loh. Maksudnya dia mau mencoba untuk menyelesaikan relationship-nya dia dengan si bebek selingkuhannya ini. Seperti itu ya. Menyelesaikan, atau seperti ini. Dia sudah mau ngurang-ngurangi gitu loh. Ngurang-ngurangi ketergantungannya dia untuk dapetin buster energi tadi dari si bebek selingkuhan. Jadi ibaratnya gini, aku nggak boleh melekat gitu loh. Ya, aku nggak boleh candu nih sama si bebek selingkuhanku. Ada kesadaran gitu ya. Ada kesadaran, walaupun di sini tuh kesadarannya belum tinggi-tinggi banget ya, tapi perlu diapresiasi adanya aja lah dulu gitu ya. Ada kesadaran bahwa menjalani hubungan kayak gini juga tidak baik gitu. Menjalani hubungan kayak gini juga terasa tidak benar. Gitu ya. Juga sudah mungkin malu sama usia, bisa gitu kan. Malu lihat anak-anak sudah makin dewasa, masa sih emaknya selingkuhan, kerjaannya terus-terusan, bapaknya selingkuhan mulu gitu ya. Nah, itu juga bisa. Tapi intinya bahwa Pisces di sini mari lihat mau coba bener-bener hidup tuh bersih-bersih. Gitu ya. Hidup itu tuh bersih-bersih. Di situ loh. Atau setidaknya ya tadi, jangan terlalu melekat. Gitu ya. Nggak boleh. Semakin banyak rasa candu, rasa butuh kepada si selingkuhan, bisa-bisa menurut Pisces, wah ini satu hal yang konyol ini gitu ya. Nggak bisa. Hanya yang boleh seadanya aja. Jadi mari lihat, bisa-bisa ada yang di perbincangan mereka ya. Udahlah, kita nggak usah lagi lanjutin seperti ini. Kita pisah aja ya. Gitu. Kita nggak usah lagi bersama ya. Bisa. Atau ada aksi. Aksinya adalah ngeblokir. Itu bisa tuh. Untuk mengurangi keterikatan tadi, saling blokir mereka dua. Gitu ya. Atau ini diawali dari Pisces. Pisces yang duluan ngeblokir si pasangan si bebek selingkuhan. Gitu loh. Atau mulai Pisces di sini kayak yang adalah perubahannya Pisces. Gitu ya. Yang tadinya terlihat bener-bener, terlihat kayak mau sungguh-sungguh dengan si bebek selingkuhan. Nah, ada perubahan gitu ya. Mulai menolak perjumpaan gitu ya. Mulai mengurangi intensitas interaksi, komunikasi, chattingan, teleponan, video callan. Nah, bisa seperti itu. Ya. Dan ya intinya boleh-boleh Pisces ini aku nggak mau berharap ke dia dan dia juga jangan mengharap ke aku. Gitu loh. Karena gimana pun dia hanya menjadi selingkuhan saja. Toh yang seriusnya itu tuh adalah dengan pasangan sah. Sejelek-jeleknya hubungan dengan pasangan sah gitu ya, tapi menurut Pisces hubungan dengan pasangan sah masih worth it gitu ya untuk dijalani. Itu loh. Jadi kayak kamu jangan berharap sama aku, sebab aku akan cepat atau lambat aku akan balik juga nih. Aku nggak akan bisa menjadi sungguh-sungguh pasangannya kamu. Gitu ya. Nanti kamu kecele nih sama aku. Gitu loh. Dan boleh-boleh Pisces juga ngerasa aku juga nanti kecele sama kamu. Gitu ya. Karena udah tahu nih, toh nggak ada ujungnya kok. Toh nggak ada ujungnya dengan si bebek selingkuhan. Gitu loh. Takut-takutnya nanti jadi kayak konyol gitu ya. Konyol. Udah tahu nih, nggak ada ujungnya, tak ada masa depannya. Karena kan ujung atau masa depan relationship kan adalah hidup bersama kan. Dan wajib diikat dengan status pernikahan, terutama kalau kita hidupnya di Asia gitu ya, Indonesia terkhususnya gitu kan. Nggak ada ceritanya kumpul kebo gitu kan, nggak ada, belum semodern itu kita. Walaupun kalau untuk di kota-kota besar
Ini udah jadi hal yang biasa ya, tanda petik ya. Udah mulai dinormalisasi. Tapi jangan-jangan ini Pisces masih di daerah nih tinggalnya gitu kan. Jadi yo tahu aja gitu loh. Bahwa ya ndak akan bisa nih. Bareng-barengan tuh nggak bisa. Gitu ya. Jadi sebelum lebih liar ini relationship dengan bebek selingkuhan, agaknya dikurang-kurangi dulu deh. Gitu loh. Gitu ya. Ada kesadaran ke sana. Tapi kayak kata Mari tadi, kesadaran ini tuh masih rendah, ya, masih sedikit di situ, ya. Dan kadang-kadang ketika dia menjauh dari pasangan selingkuhannya ini, mau itu tuh menyelinap juga, turun juga di situ tuh kesadaran tadi. Kayak tiba-tiba bilangnya, aduh maunya aku di telepon ya sama si bebek selingkuhanku ya. Pengen juga lah ketemu sama dia. Padahal barusan ini loh ya, barusan bilang udahlah nggak usah lagi ketemu. Tapi ntar kayak ketemu aja deh. Gitu, masih kayak dua-dua hati lah, ya. Biasa itu tuh fasenya gitu kan. Agak-agak gamang-gamang dulu, sebentar mau pisah, sebentar tidak, sebentar mau pisah, sebentar tidak gitu ya. Sampai pada akhirnya bulat tekad memilih diantara dua pilihan ini. Nah, kalau untuk masa sekarang sih masih yang kayak bingung, masih kayak mendua-dua tadi, gitu ya. Masih yang berubah-ubah di sini tuh kemauan. Makanya kadang-kadang kayak maunya dia telepon aku ya, maunya dia berjuang lah untuk aku ya, gitu loh. Maunya dia berupaya lah narik perhatiannya aku ya, gitu. Dan si bebek selingkuhan ini, mari lihat dia gini nih. Yang memang pun kebetulan yang dia cari di sini tuh adalah kekasih. Sama-samanya ini tuh mereka lagi mencari pasangan kekasih. Bukan mencari pasangan untuk dijadikan sebagai suami atau sebagai istri. Bukan. Hanya sebatas kekasih doang. Gitu loh. Tapi ya, dalam menjalani hubungan cinta bersegi-segi seperti ini kan tidak berat ya. Terasa terus di situ tuh ada ancaman-ancaman. Aku bisa nih patah hati, aku bisa nih gila sendiri, aku bisa nih tuh sangat rugi, gitu ya. Manisnya di depan tapi pahitnya berkepanjangan. Nah, kayak gitu, ya. Tapi aku butuh pasangan nih. Aku butuh adegan romansa nih. Di sana. Dan mereka berdua ya belum mampu untuk menikmati dengan apa adanya. Karena memang tidak gampang itu. Jalani hubungan cinta bersegi-segi tidak mudah. Itu ya, ada memang beberapa yang mampu. Tapi kebetulan kalau melihat di energi Pisces sama bebek selingkuhan sebenarnya belum mampu nih. Belum mampu. Di situ ya. Nah, itulah yang kayak antara mau maju, mundur, gitu-gitu aja modelnya. Gitu-gitu aja. Di sana ya. Tapi yang jelasnya mereka itu tuh akan benar-benar belajar bahwa ini hanya sementara relationship-nya. Mau diharapkan pun pengharapan itu tuh bisa menjadi sesuatu yang mengecewakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak sama-sama belajar bahwa ya tadi, ini hanya dijalani doang. Nggak usah untuk diperjuangkan. Nah, seperti itu. Terlalu besar cost-nya. Terlalu besar konsekuensinya. Itu loh. Sama-sama mau pakai logik, akal sehat, ya, tapi bisa kalah dengan perasaan. Karena boleh-boleh memang ada cinta di sini ya. Pisces cinta ke si pasangan selingkuhan, pasangan selingkuhan juga demikian kepada Pisces. Gitu ya. Jadi tarik menariknya cinta ini yang kayak logik bisa dimatikan. Udah tahu udah ada ujungnya, tapi kayak masih mengizinkan diri untuk rindu. Mengizinkan diri sampai tenggelam pada hayalan-hayalan yang indah-indah gitu ya.
Jadi di sini pun mari lihat antara Pisces dengan bebek selingkuhannya. Gimana ya? Ada syahdu-syahdunya ini, mari nampak ya. Syahdu hubungannya. Paham syahdu? Semoga paham lah ya. Indah iya, menyakitkan juga iya. Ya, menyenangkan ada, tetapi juga membuat sedih juga ada. Seperti itu. Ya. Terbentur sama fakta dan kenyataan. Adat istiadat, moralitas, agama, terbentur ke situ. Terbentur. Di situ ya. Andai kan kalau ini single sama single, bisa-bisa gas ini hubungan mereka. Tapi ketemunya di masa yang tidak tepat. Gitu ya. Di saat sudah sama-sama berpasangan kah? Gitu ya? Atau salah satunya sudah berpasangan. Nah di situ ya. Jadi kayak kelihatan mustahil. Dan kemustahilan ini yang bikin sedih gitu ya. Nah di sana. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan antara Pisces dengan pasangan sah hadir energi Aquarius, Aries, Gemini, Taurus, Libra. Kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Nah, berikut ada energi dari Sagittarius di sana. Aries hadir dan ada energi dari Leo. Nah, di pembacaan antara Pisces dengan bebek selingkuhan, ada energi dari Libra, Capricorn, Aries, Leo, Taurus, Scorpio, Pisces, dan energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.